bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, semua pun turut bergembira. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segerakan. Oke anak-anak, sebelumnya cuma bertanya apakah ada yang sudah masuk? Masuk. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan. Oke, sebelumnya Bujini akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa mampu memahami konsep dasar daur ulang dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menyadari pentingnya menjaga lingkungan melalui pengurangan limbah plastik dengan memanfaatkan botol bekas dengan kreatif. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengaitkan proyek daur ulang ini dengan kehidupan sehari-hari dan nilai keberlanjutan dengan tepat. Ya, oke anak-anak, Bujini memiliki beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang daur ulang? Yang kedua, menurutmu, mengapa penting untuk mendaur ulang botol plastik bekas? Dan yang ketiga, sebutkan contoh barang apa saja yang bisa dibuat dari botol plastik bekas. Ya. Oke anak-anak, semuanya sudah selesai? Oke anak-anak, setelah Bujini lihat, ternyata jawaban kalian sudah cukup baik. Dan untuk selanjutnya, Bujini akan memutarkan kalian sebuah video yang akan didampingi oleh Bu Vivin. Oke. Halo anak-anak. Kalau Bu Vivin bilang halo, kalian jawabnya hai. Kalau Bu Vivin bilang hai, kalian jawabnya halo. Coba ya. Hai. Halo, halo, hai. Oke. Siapa yang di sini suka menonton film, angkat tangan? Oke, semuanya suka nonton film ya. Hari ini Bu Vivin akan menampilkan sebuah film yang judulnya itu Sampah Sandi. Tadi kan kalian sudah belajar atau sudah mengerjakan soal tentang daur ulang. Oke. Nah, daur ulang itu kira-kira di daur ulang apa ya, Nana? Sampah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sampah, kita akan nonton bersama-sama film yang berjudul Sampah Sandi. Mohon diperhatikan. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi menonton tentang video Sandi yang sudah dibimbing oleh Bu Vivin, nah sekarang ini, apa itu sampah plastik? Menjadi masalah bagi lingkungan. Ya, betul. Jadi sampah plastik adalah limbah yang berasal dari plastik, produk plastik. Nah, sampah plastik ini termasuk organik, apakah yang anorganik? Termasuk sampah yang anorganik. Bisa cepat membusuk atau tidak? Ya, tidak bisa ya. Jadi plastik ini sulit terurai. Nah, selanjutnya kalian nanti adalah mengkreasikan sampah plastik. Nah, kreasi sampah plastik ini bisa digunakan untuk apa saja? Coba kita lihat di gambar di sini. Untuk apa? Pot tanaman, botol pensil, bunga. Ya, jadi bisa digunakan sebagai pot tanaman seperti ini ya. Terus bisa juga sebagai tempat pensil. Ini bisa sebagai tempat pensil. Bisa juga digunakan sebagai vas bunga. Dan juga bisa digunakan sebagai bunganya. Ya, seperti ini. Apakah bisa digunakan untuk yang lainnya? Bisa ya. Nah, ada pun cara nanti kalian membuat karya adalah yang pertama ini, pilih idenya terlebih dahulu. Jadi ini langkah pertama dalam membuat kerajinan dari botol bekas adalah menentukan jenis produk yang ingin kita buat ya atau kita pakai ya. Beberapa ide yang bisa dipilih antaranya apa saja idenya? Pot tanaman, tempat pensil, dekorasi bunga, mainan. Ya, jadi dari ide-ide ini nanti pilihlah ide yang sesuai dengan ide. Persiapan bahan dan alatnya. Apa saja bahan dan alat yang perlu disiapkan? Ya, jadi bahan dan alat yang perlu kita siapkan adalah botol bekas. Karena di sini kita akan menggunakan botol bekas sebagai bahannya. Kita mengkreasi botol. Kreativitas adalah kunci untuk membuat kerajinan dari botol bekas terlihat unik dan menarik. Ya, atau tidak? Contohnya apa? Bisa menambahkan apa? Apa?
ide kalian untuk apa tadi? Untuk daur ulang. Apa tadi yang daur ulang? Oh, pinter. Botol bekas. Nah, di sini Bu Pin akan menyampaikan beberapa contoh atau hasil karya yang dibuat dari botol bekas. Kira-kira ini apa, Nana? Bunga. Ternyata jadi apa ya? Ya, ternyata ini sebenarnya dia membuat vas bunga. Baik anak-anak, dari penjelasan video oleh Bu Pipin dan penjelasan dari Bu Upi, ini akan mengajak kalian untuk ide yang pertama, pilih salah satu ide produk kreatif yang akan dibuat dari botol bekas. Yang kedua, kalian mengerjakan bisa berkelompok. Yang ketiga, persiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan pembuatan produk. Yang keempat, ikuti langkah-langkah pembuatan dengan teliti dan hati-hati. Ini dari yang video yang sudah saya bikin tadi ya. Yang kelima, hias produk dan kreativitasmu sendiri agar terlihat lebih menarik. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas, ya. Oke. Ini sederhana ya. Wah, ini dong. Kami akan presentasikan hasil karya dari kelompok 2. 1. Nama kreatif yang dibuat kotak pensil. 2. Alat dan bahan yang diperlukan. Botol bekas, cat, air kardus, tali panik, alat lem, tembak, gunting, agar. 3. Jelaskan secara singkat langkah-langkah pembuatan seperti yang kamu buat. Memotong botol bekas, membuat ulat, dan membakar, lalu digoreng, lalu mendekornya. Produk kotak pensil, alat pensil, alat dan cat air, manik-manik, botol bekas, gunting lem, cat air, botol manik-manik, botol bekas, gunting lem, menyiapkan botol zinc, menyiapkan botol air, menyiapkan cat air, menyiapkan gunting lem dan diberi antara menyiapkan botol yang sudah dipotong, produk kotak pensil, menyiapkan cat air, setelah cat air yang dimanik, botol bekas, gunting lem, menyiapkan botol gunting dan botol selesai asinan, menyiapkan gunting lem dan diberi cat dan menyiapkan botol yang sudah dipotong, menyiapkan cat air, setelah semua siap botol susun menjadi 3 dan kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok 4. 1. Nama produk yang dibuat, pot bunga atau bunga. 2. Alat dan bahan yang diperlukan, botol bekas, kayu, tali agel, pita, kain flanel, lem tembak, manik-manik batu, karet, dan gunting. 3. Jelaskan cara singkat langkah-langkah pembuatan produk yang kamu buat. 1. Mencari bahan, memotong botol dan membentuk bunga, mengelem bunga dan kain flanel, melilitkan tali agel ke vas itu, mengisi dengan batu, menghias dengan manik-manik. Oke anak-anak, terima kasih. Dari pembelajaran awal hingga akhir, kalian semua sudah melaksanakannya dengan baik. Tetapi sebelum pembelajaran terakhir, Budi ini ada yang namanya asesmen akhir, di mana Budi ingin mengetahui seberapa dalam dan seberapa besar pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Ya, silakan dikerjakan satu anak, satu pekerjaan. Bagaimana anak-anak sudah selesai semua tugasnya? Sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, silakan Baiklah anak-anak, setelah Bu Bi lihat dari asesmen akhir yang sudah kalian kerjakan, ternyata kalian semua hebat, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Semoga saja ini nanti terus bisa meningkatkan kreativitas kalian, ya. Jadi harapan kami sebagai Bapak Ibu guru itu adalah ini ya. Dengan kegiatan P5, tema gaya hidup berkelanjutan daur ulang botol bekas sebagai tindakan pelestarian lingkungan ini bisa menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kolaborasi antar siswa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Jadi di sini kita tidak membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Terima kasih kalian semua sudah bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Gitu ya. Jadi siswa belajar menghargai perbedaan serta bekerja sama menuju tujuan bersama yang mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama seperti apa? Toleransi, saling menghormati dan kerjasama dalam keberagaman. Ya, anak-anak, dari kegiatan kita hari ini, Budi ini memiliki harapan, yaitu melalui pemanfaatan botol bekas, siswa juga diajak memahami tanggung jawab sebagai individu terhadap lingkungan. Jadi kita sebagai manusia, terutama harus mencintai lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, Bu Pin akan menyampaikan harapan yang terakhir dengan menghubungkan aktivitas kreatif
dengan isu lingkungan dan moderasi beragama, siswa atau kalian diajak untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap masalah sosial di sekitarnya. Masalah sosial itu contohnya apa? Sampah yang berserakan, kemudian lingkungan yang kotor, dan lain sebagainya. Hal ini membantu kalian untuk memahami bahwa praktik keagamaan dapat berintegrasi dengan aksi sosial, termasuk dalam upaya menjaga keberlanjutan bumi melalui daur ulang dan pengurangan sampah. Oke anak-anak, kita akan mulai dari refleksi yang pertama. Bagaimana perasaanmu setelah membuat karya dari botol bekas? Nah, kita akan bersama-sama mempraktekkan ekspresi sesuai dengan emoticon ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, berarti kalian menyukai kegiatan membuat karya dari botol bekas. Kemudian yang kedua, apa yang paling menantang dari proses pembuatan produk ini? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Oke, membuat karyanya yaitu menempel manik-manik. Ada lagi? Silakan. Mencari ide. Mencari idenya. Oke, ada lagi? Oke, sepertinya itu aja ya. Selanjutnya, apa yang paling kamu sukai dari hasil karya yang sudah kamu buat? Coba acungkan tangan. Ya, silakan. Hias. Oke, menjadi lebih bagus ya setelah dihias. Kemudian ada lagi? Ya. Bentuknya menjadi lebih indah. Oke, ada lagi? Anak-anak, nah sekarang adalah tindak lanjut. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyikapi adanya sampah plastik di lingkungan sekitar kita? Apa saja yang bisa kita lakukan setelah kita membuat kreasi dari botol bekas apa? Ya bagus. Jadi yang pertama adalah pameran hasil karya. Jadi karya-karya kita yang berasal dari sampah plastik yang ada di lingkungan kita itu dipamerkan. Ya, pamerannya di mana coba? Di mana? Sekolah. Ya di sekolah kita mengadakan pameran lingkup sekolah. Nah selain itu pada saat hari HUT RI, nah antar sekolah itu juga mengadakan pameran. Nah itu biasanya satu kecamatan jadi satu. Nah, selain pameran hasil karya, kita bisa mendiskusikan di dalam kelas dengan diskusi reflektif, yaitu bagaimana apabila di lingkungan kita itu adalah banyak sampah. Ya, yang ketiga, pembuatan program berkelanjutan. Jadi program itu tidak berhenti dari membuat karya saja, tetapi bagaimana lingkungan setiap hari akan menjadi. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya mohon kalian semua mengucapkan terima kasih kepada Bu dan Bu Pin sama-sama. Terima kasih Bu Pin. Terima kasih Bu Pin. Sama-sama, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah diberi kesempatan di kelas 4 untuk berkolaborasi. Terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, anak-anak baiknya